Shalom Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan kerja di Trio Group. Kita bertemu kali ini dalam pemuritan minggu ketiga bulan Oktober. Dan kita masih akan belajar bagaimana Nuh bisa selamat dengan bahtera yang dia buat melalui satu bencana besar. Bahkan hanya dia yang diselamatkan beserta dengan keluarganya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Terima kasih untuk setiap kegiatan, pekerjaan, aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat kemurahan Tuhan yang kami nikmati sepanjang hari ini. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk diisi, dibentuk lagi, diajar lagi oleh firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong memimpin kami, supaya sungguh-sungguh kami mengerti hati Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang hanya berasal daripadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa Nuh itu mengerjakan instruksi Tuhan tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Instruksi yang Tuhan berikan itu detail dan dia melakukannya tepat, sehingga dia mampu dan dia berhasil membangun bahtera yang sangat besar yang sebelumnya belum pernah dia buat. Dan setelah semuanya selesai, maka datanglah firman Tuhan kepada Nuh bahwa dia akan segera menurunkan hujan. Di Kejadian 7 ayat 13 dikatakan, pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, ini adalah anak-anaknya, dan istri Nuh dan ketiga istri anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Bersama-sama dengan segala binatang itu masuk ke dalam bahtera. Ayat 17, lalu Tuhan melakukan apa yang sudah dia rencanakan. Dikatakan 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Saudaraku, di luar keadaan sangat chaos. Ketika Tuhan sudah melaksanakan apa yang dia firmankan, Tuhan disebutkan membuka tingkap-tingkap langit sehingga dia mencurahkan air, mencurahkan hujan yang begitu besar. Dan Tuhan katakan dia membelah mata air di samudra. Jadi air bah itu bukan hanya karena hujan, tetapi juga air yang meluap dari dalam bumi ditambah dengan air dari langit, dan itu terjadi 40 hari 40 malam lamanya. Saya berpikir pasti pada saat-saat awal ketika banjir mulai terjadi, Nuh itu mendengar kekacauan yang ada di luar. Dia mendengar teriakan manusia-manusia yang bertahan hidup dari air banjir, dari air bah. Dan dia mengingat mungkin saudara-saudaranya, keluarga besarnya, tetangga-tetangganya. Lalu dia mengingat bagaimana rumahnya yang selama ini dia diami, bagaimana keadaan kota tempat dia tinggal, dan dia tahu bahwa di luar sana ada total chaos yang terjadi. Tetapi Nuh mendapat perkenanan Tuhan dan mendapat perlindungan Tuhan di dalam bahtera itu. Saudara, yang pertama kita akan pelajari bahwa bahtera ini adalah tempat perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Bahtera adalah tempat istimewa perlindungan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepadanya ketika keadaan di sekitar itu kacau balau. Ketika dunia ini kacau balau, Tuhan selalu menyediakan bahtera
untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Bahtera, tempat keselamatan kita, itu adalah Tuhan sendiri. Perlindungan kita yang teguh itu adalah Tuhan sendiri. Ketika segala sesuatu kacau di dunia ini seperti yang Nuh alami, seperti yang sekarang kita alami, kita mengerti betul, kita tahu betul bahwa tidak ada perlindungan apapun di atas dunia ini yang dapat menjamin keselamatan kita kecuali perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, saya mengingatkan setiap kita, termasuk saya, mulai dari sekarang menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan satu-satunya dari apapun kondisi keadaan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan dunia. Karena hanya Dia yang punya kuasa yang tertinggi, yang sanggup menyelamatkan kita dari kekacauan, dari bencana, dari musibah, dari masalah yang terbesar sekalipun. Tidak ada seorang pun yang lain yang sanggup menolong kita kecuali Dia. Mazmur 34 saya ingin kita semua baca supaya kita mengerti bagaimana Daud itu menempatkan Tuhan, menempatkan Allah sebagai kota benteng, perlindungannya satu-satunya. Dia tidak mengandalkan yang lain karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia. Dikatakan di ayat 9, Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan pada kekayaan, bukan pada kekuatan sendiri, bukan pada kepintaran sendiri. Lalu dikatakan ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bukan cuma dari kesesakan masalah keuangan, bukan cuma kesesakan tentang sakit penyakit, tetapi dikatakan Dia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita, memberikan bahtera yang akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita apapun bentuknya. Hanya Tuhan yang sanggup. Lalu ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 21, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saudara, kalau saudara mengerti firman ini dan betul-betul meresapinya, saudara tahu bahwa di dunia ini tidak ada orang lain, tidak ada kekuatan lain, tidak ada pengharapan lain yang akan membuat kita aman, tentram, dan selamat dengan keadaan apapun di dunia ini kecuali Tuhan. Karena Dia sanggup melepaskan kita dari segala kesesakan kita, apapun kesesakan kita. Dia sanggup, hanya Dia yang sanggup. Oleh karena itu, tanamkan firman itu di dalam hati kita semuanya, saudara dan saya, sehingga ketika ada chaos terjadi dalam kehidupan kita, karena akan selalu ada di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan iblis, penuh dengan kejahatan, yang namanya kemalangan orang benar itu banyak. Tuhan katakan, kita sudah belajar. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan bilang Tuhan yang melepaskan mereka, Tuhan yang akan menjaga tulang-tulang mereka. Orang-orang benar itu tidak akan pernah dihancurkan oleh masalah-masalah dari dunia. Orang-orang benar selalu mendapatkan privilege, hak istimewa, perlindungan yang sejati dari Tuhan, perlindungan ilahi yang sejati hanya daripada Tuhan. Jadi lain kali kalau kita mengalami banyak hal, cari Tuhan, berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan lebih dahulu. Utamakan, prioritaskan daripada apapun. Karena kadang-kadang kita kalau menghadapi masalah, let's say masalah keuangan,
kita ada kebutuhan penting, kita bukannya lari terlebih dahulu sama Tuhan, kita lari sama orang-orang yang kita pikir bisa bantu kita, saudara yang kita pikir dia punya kemampuan, orang yang kita pikir dulu pernah kita bantu pasti akan bantu kita, dan akhirnya zonk, akhirnya kita kecewa karena kita tidak lari dulu kepada Tuhan. Perlindungan kita pada Tuhan yang utama dan yang terutama. Lari dulu kepada Tuhan, berseru dulu kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bukakan jalan. Nanti Tuhan akan tunjukkan siapa yang Dia tunjuk, yang Dia pilih untuk menolong kita. Ibu-ibu nih, kalau anaknya sakit, simple banget. Begitu tahu anaknya sakit, itu larinya kemana dulu? Berdoa dulu, berseru dulu pada Tuhan, atau langsung ngecek kotak obat. Atau kalau dari kantor, kalau kita ditelepon anak sakit, kita langsung mampir dulu ke apotek, beli obat panas kah atau apakah, lalu ngecek jadwal dokter. Kalau sakitnya agak berat, ada keluarga kita cek rumah sakit mana yang alatnya lengkap, kita cek dokter mana yang ahli untuk penyakit ini, dokter mana yang sangat berpengalaman, kita cari yang profesor-profesor. Kemana dulu engkau mencari perlindungan, kemana dulu engkau mencari pertolongan? Mulai saat ini berseru lebih dulu kepada Tuhan, berdoa lebih dulu apapun yang engkau hadapi. Dan engkau tahu ketika engkau mencari Tuhan dan Tuhan menjadi yang terutama, Tuhan sanggup melepaskan engkau dari segala kesesakan. Lalu yang berikutnya saudaraku, setelah Nuh masuk ke dalam bahtera, kita tahu bahwa hujan itu turun 40 hari 40 malam lamanya. Tetapi air tidak langsung surut. Kalau kita teliti lagi, air itu baru mulai surut itu di hari ke-150. Jadi sekitar 190 hari mereka ada di dalam bahtera. Dan kemudian barulah Nuh mulai melepaskan burung gagak. Tapi burung gagak itu kembali lagi, berarti masih ada genangan air yang cukup tinggi. Lalu kemudian 7 hari kemudian dia melepaskan burung dara, tetapi ternyata burung dara itu masih kembali lagi, dan seterusnya. Jadi masih sekitar 200 hari mereka ada di dalam bahtera. Pelajarannya saudara yang kita ambil, perlindungan yang kokoh, perlindungan yang teguh dari Tuhan, itu pun harus kita lakukan bagian kita, yaitu tetap di dalam bahtera, tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap di dalam covering ilahi Tuhan. Sekarang ini sudah mulai hujan ya, dan beberapa teman saya yang jualan mulai nawarkan payung yang lucu untuk anak-anak. Jadi payungnya itu cukup lebar, lebih lebar dari bahunya anak-anak, lalu kemudian ada tudungnya. Tudungnya itu plastik yang transparan. Jadi anaknya pakai payung dan kemudian seluruh tubuhnya bisa ketutup, tapi dia bisa lihat di luar kalau dia sedang jalan di hujan. Lalu akan dilengkapi dengan sepatu boots. Nah, saudara, covering ilahi itu seperti itu, menutupi seluruh tubuh kita. It's like a shield gitu ya, sehingga kita tidak terkena hujan, kita tidak terkena air dari luar kalau itu hujan. Covering ilahi dalam kehidupan kita itu seperti itu, penutup, shield. Tetapi bagian kita yang harus kita lakukan adalah stay in the shield. Jangan sekali-sekali engkau keluar dari tudung ilahi itu. Karena kalau engkau keluar dari tudung ilahi itu artinya engkau meresikokan dirimu sendiri untuk serangan-serangan yang ada di luar. Saudaraku, covering ilahi ini, perlindungan ilahi ini tidak lain dan tidak bukan itu firman yang keluar dari mulut Tuhan yang tertulis di Alkitab.
segala firman yang dia tuliskan itu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar instruksi seperti yang minggu lalu kita pelajari, tetapi ini adalah perlindungan kita. Ketika kita keluar dari shield, jangan marah, jangan komplain sama Tuhan kalau akhirnya kita mendapatkan masalah demi masalah. Saudara, saya beri contoh ya, bahwa firman itu sungguh-sungguh covering dari Tuhan. Di Amsal 23 ayat 2 itu dikatakan begini, kalau nafsumu besar, lebih baik kamu taruh pisau di lehermu. Artinya, nafsu itu bicara banyak hal, nafsu makan, nafsu tentang kuasa, lalu kemudian segala hal nafsu duniawi yang ada di dunia ini, nafsu untuk kekayaan, nafsu untuk ketenaran, dan sebagainya. Dikatakan kalau nafsumu besar untuk hal-hal duniawi ini, lebih baik kamu taruh pisau saja di lehermu. Karena pisau di leher itu artinya kamu bunuh diri lebih cepat daripada nafsu itu. Kalau kamu ikutin nafsu yang besar, kamu sama saja membunuh dirimu, tetapi waktunya lebih lama. Sampai sini ngerti ya? Nah, bagaimana ayat ini menjadi covering ilahi kita ketika kita mengerti bahwa nafsu duniawi itu harus kita handle dengan satu buah roh yang di Galatia 5 itu berkata pengendalian diri. Kalau tanpa pengendalian diri, kita tahu kita itu mendapat serangan dari luar. Contohnya, jika nafsu makanmu tidak bisa dikendalikan, itu sama saja engkau membunuh dirimu sendiri. Karena apa? Karena makan segala sesuatunya, lalu kemudian tidak ingat umur, tidak ingat olahraga, kolesterol naik, darah tinggi naik, lalu kemudian segala sesuatu yang tidak enak di badan mulai dirasakan di umur 50 ke atas, 60 ke atas, dan kemudian itu mendatangkan kesusahan, kesulitan sendiri dari hidup kita. Padahal itu karena kita keluar dari covering ilahi. Contoh lain, kalau nafsu belanja kita besar, tidak ada pengendalian diri, firman Tuhan sudah mengingatkan, tetapi kita ignorant, jadi kita keluar dari covering ilahi, dari shield itu. Gak heran kita punya masalah keuangan, gak heran kita punya masalah ekonomi di keluarga, kita terikat hutang kartu kredit, kita terikat hutang sana sini, karena kita tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Seperti itu firman Tuhan berlaku as a permanent shield for all of us, for all of our life. Begitu juga untuk pekerjaan kita, bisnis usaha kita. Tuhan bilang timbangan yang serong itu kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau kita melakukan bisnis usaha lalu kita tidak menggunakan timbangan yang benar, istilahnya kita curang sama orang lain, kita nggak adil sama orang lain, kita tidak memberikan yang terbaik sama customer, sama pembeli dan sebagainya. Tuhan bilang itu kekejian di mata Tuhan dan itu malah akan mendatangkan kehancuran. Saudaraku, semua perlindungan ini Tuhan sudah tulis di Alkitab. Oleh karena itu hari-hari ini bagian kita adalah yuk gali. Perlindungan-perlindungan apa yang engkau butuhkan? Perlindungan-perlindungan apa yang engkau inginkan ada dalam kehidupan kita? Kalau kau perlukan perlindungan keuangan, cari firman-firman yang bicara mengenai covering ilahi dari firman tentang keuangan. Kalau itu tentang keluarga, cari perlindungan-perlindungan ilahi, covering ilahi dari firman mengenai keluarga. Seperti misalnya di Amsal dikatakan, lebih baik semangkuk sayur dengan kasih sayang daripada daging tapi dengan percekcokan. Jadi kita tahu bahwa di rumah untuk membangun kehidupan rumah yang harmonis itu bukan ditentukan dengan kemewahan makan, minum, gaya hidup di rumah itu, no. Tetapi dari kasih sayang, dari perhatian satu sama lain, dari saling menghargai satu sama lain. Dan itu jauh lebih menyenangkan rumah yang dihasilkan daripada rumah yang dihasilkan dengan kemewahan.
Covering ilahi seperti itu semua ada di dalam firman. Dan firman yang kita butuhkan untuk menjadi perlindungan kita. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar bahwa bahtera perlindungan Tuhan itu adalah hak istimewa kita. Adalah hak kita. Oleh karena itu pakai bahtera itu dengan apa? Dengan masuk ke dalam bahtera itu. Yang terutama, yang pertama, pertolongan yang paling utama dalam hidup kita adalah perlindungan Tuhan. Tidak pada dunia, tidak pada manusia. Lalu yang kedua, untuk engkau selamat melalui semua badai, masalah apapun yang terjadi, stay in the covering, stay in the shield, tetap dalam perlindungan, jangan keluar dari perlindungan itu, sehingga kita tidak meresikokan diri sendiri kita untuk mengalami serangan-serangan dari luar, untuk mengalami masalah dari luar. Saudara, saya ingat Yosua, ketika Yosua itu mengambil tongkat estafet dari Musa. Yosua itu tidak percaya diri. Yosua merasa bahwa saat itu dia sedang menghadapi satu proyek besar yang dia tidak sanggup, yang dia tidak mampu. Tetapi Tuhan percayakan kepada dia. Dia itu sebenarnya bukan siapa-siapanya Musa. Dia itu hanya dalam tanda kutip pembantu, hamba, budaknya Musa, yang ngikutin Musa, ngurusin Musa, peralatannya, bawain ini, bawain itu. Setiap kali Musa pergi kemanapun, Yosua itu hanya sebagai pendamping dan pesuruhnya. Tetapi dia dipercayakan untuk menggantikan Musa, itu membuat Yosua tidak yakin, karena ada banyak orang-orang yang dia pikir mungkin jauh lebih hebat. Tetapi firman Tuhan itu jelas berkata, di Yosua 1, kalau saudara buka, saya akan bacakan ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kita tuh semua mau beruntung. Kita mau hidup kita penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat. Tetapi kita tidak bisa mengalami mujizat, kita tidak bisa melihat pelangi kasih Tuhan di tengah badai, di tengah kekacauan, kalau kita membiarkan diri kita menyimpang ke kanan dan ke kiri dari setiap firman yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga kita sangat berhati-hati mengambil keputusan, menentukan sikap, menentukan perkataan, menentukan cara berpikir, memperlakukan orang lain, kita sangat hati-hati supaya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau melakukan itu, maka engkau beruntung dalam segala perjalananmu, dan engkau jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan pernah keluar dari covering ilahi firman itu, yang menjadi perlindungan yang teguh, yang menjadi kota benteng yang abadi, yang menjadi keselamatan, yang menjadi sumber dari segala keamanan kita. Dan itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita lakukan. Saudaraku, malam hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita mengenai bahtera Nuh, bagaimana Nuh bisa melewati badai besar, kiamat pertama, dan justru dia yang melihat pelangi kasih Tuhan pertama kali. Itu menjadi perjanjian antara dia dengan Tuhan dan antara Tuhan dengan bumi ini. Nah, minggu depan kita ada di minggu yang terakhir di bulan Oktober, dan saya akan merangkum semua pembelajaran kita sepanjang bulan Oktober ini. Jangan lewatkan. Kalau ada yang kemarin melewati 1 atau 2 sesi, pastikan minggu depan saudara mengikutinya, sehingga rema firman Tuhan bulan ini engkau dapatkan.
dan itu menjadi modal untuk engkau menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini ke depannya. Engkau tahu selalu ada pelangi kasih Tuhan, selalu ada pelangi kemuliaan Tuhan yang akan bersinar untuk saudara dan saya setelah badai berlalu. Mari kita akhiri pemuritan malam hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah perlindungan kami. Di dalam-Mu ada perlindungan yang aman dan sejati bagi kami. Oleh karena itu ajari kami Tuhan untuk tetap di dalam bahtera yang aman, yang kuat ini, untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, keluar dari dalam bahtera, sehingga kami meresikokan hidup kami sendiri. Kami mau belajar lebih lagi, supaya kami menemukan lebih banyak lagi firman yang menjadi perlindungan atas hidup kami, atas keuangan kami, atas ekonomi kami, atas keluarga kami, atas kesehatan kami, atas bisnis dan pekerjaan kami, atas apapun aspek kehidupan kami, karena segalanya Engkau sudah tuangkan di dalam firman-Mu yang dahsyat ini. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar kami mau beristirahat. Biarlah Engkau juga yang menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat malam hari ini. Kami mau menaikkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan, hikmat, pengajaran dari Roh Kudus akan beserta dengan engkau mulai dari malam hari ini dan terus senantiasa sepanjang masa sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin, amin. Maju terus dalam Tuhan saudaraku, bijaksana menggunakan waktu dan menggunakan PSBB Trans ini, dan terus menjaga diri, karena itu pun perlindungan kita yang aman dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati.